Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli coklat, beli emas, beli buah semangka. Sahabat buk bersinar mas, hidupnya berkah bahagia. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, dan sahabat Sinar Mas yang ada di studio, minum susu, minum kopi. Cakep. How are you everybody? Yeah. Pada sehat semua ya di sini ya? Sehat. Alhamdulillah. Puasanya masih full? Masih. Teh apa Mbak? Mau nanya? Iya Ustadz. Oh mau nanya, silahkan. Dengan Mbak siapa? Assalamualaikum Ustadz, saya Dewi. Dewi, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Ustadz, kenapa ya kita sebagai manusia ini seringkali kufur nikmat gitu. Misal Kufur Allah udah nikmat. kasih nasi telur, kita masih mikir, kalau ayam enak nih gitu. Ntar Allah udah kasih ayam, daging sapi enak nih. Kayak gitu. Kenapa ya Ustadz? Kayak gitu. Susah untuk syukur ya? Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Dewi. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, yang namanya syukur itu qaidul mawjud wa saydul mafqud. Ngikat yang ada, narik yang belum ada. Mohon izin. Bapak, istrinya udah berapa? 1. Banyakin syukur, Pak. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur ditambah sama nanti ditambah Pak uang belanja istrinya. Uang belanja istrinya. Kalau apa-apa tuh uang belanja istrinya gitu. Istrinya kan 1. Nanti kalau bersyukur ke Allah ditambah uang belanja istrinya. Maka ketika kita bersyukur ke Allah itu tuh sama dengan kita narik yang belum ada. Teman-teman, misalkan sekarang mobilnya masih LCGC. Tapi kita bersyukur ke Allah. Nanti Allah turunkan tuh mobil sport. Yang harganya 10M. Alhamdulillah. Makanya kalau kita bersyukur insya Allah ditambah sama Dan orang yang bersyukur, ini nih yang perlu kita ketahui. Orang yang bersyukur itu orang yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena orang yang bersyukur, dia akan punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Ar-ridho bil yasiri minal ato. Orang yang qanaah itu, orang yang ridho dengan pemberian Allah, walaupun cuma sedikit. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menerima kenyataan dan tidak ingin terlihat lebih dari kenyataan. Itu orang yang bahagia, orang yang qanaah. Kan ada orang pengen putih direndam pakai rinso semalaman. Pengen kurus diet sampai tipes. Pengen terlihat kaya banyak cicilan. Capek nggak hidup begitu? Capek karena nggak pernah bersyukur. Maka orang yang bersyukur akan punya sifat qanaah, ridho dengan pemberian Allah walaupun cuma sedikit. Dan satu lagi, orang yang tidak pernah bersyukur, tidak punya sifat qanaah, dia akan bersandar kepada manusia dan berharap kepada manusia. Ini yang bahaya. Sekali berharap kepada manusia, siap-siap untuk beribu-ribu kali kecewa. Sayyid Abu Bakar Al-Maki, sahabat Sinar Mas, dalam kitab Kifayatul Atqiyah, beliau menuturkan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan pernah meminta kepada manusia, bersandar kepada manusia ketika engkau butuh dalam hidup. Tapi mintalah ke Allah zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Kenapa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani Adam hina yus'al yaghdob. Allah itu marah kalau kita nggak minta. Manusia marah kalau kita banyak minta. Punten, Bapak dengan Pak siapa Pak? Pak Kikit. Pak Kikit sebagai manajer atau bos di sini. Ini tadi Mbak siapa? Mbak Dewi. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Ke manusia itu jangankan minta. Minjem aja susah. Kata Mbak Dewi ke Pak Kikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kikit makin kesini makin ganteng. Katanya abis beli mobil baru ya. Wah, emang dari dulu Pak Kikit mah bos yang paling TOP BG. Pak Kikit. Katanya Pak Kikit sekarang dinobatkan jadi karyawan terbaik ya. Saya mah bangga banget jadi anak buahnya Pak Kikit. Ujung-ujungnya ada kata-kata, Pak Kikit punten ada uang gak 1 juta. Minjem. WA-nya jam 6 pagi. Jam 6 pagi WA ke Pak Kikit. Jam 6 pagi nih. Karena ada tulisan minjem ujungnya sama Pak Kikit, nggak dibaca-baca WA-nya. Masih checklist 2 tuh, masih abu-abu tapi kita tungguin aja.
sampai jam 12 masih abu-abu, belum dibaca berarti. Jam 3 sore masih abu-abu, nggak dibaca juga. Sampai jam 6 sore itu WA kita masih checklist 2-nya abu-abu, belum dibaca. Tiba-tiba Pak Kikitnya update status OTW PIM. WA kita nggak dibaca, tapi dia update status. Maka kata anak sekarang yang sakit itu memang bukan rindu, tapi checklist 2 abu-abu yang tidak kunjung membiru, tapi Pak Kikit update status 1 menit yang lalu. Gara-gara apa itu? Minjem tadi. Makanya ke manusia jangankan minta minjem aja susah. Ketika engkau butuh dalam hidup, kata Sayyid Abu Bakar Al-Makki, jangan pernah bersandar kepada manusia, jangan pernah minta kepada manusia. Ini yang sudah nikah-nikah punten. Jadi istri di rumah tangga, istri yang paling stres itu istri yang terlalu bersandar ke suami, yang terlalu mengandalkan suami, pengen dipuji suami, pengen dielu-eluin sama suami, pasti sakit hati. Ibu atau mbak nih pulang ke rumah mau lebaran, beli gamis baru. Ayah, gamis baru cantik enggak? Kalau kita bersandar ke suami, pengen dipuji sama suami, jawaban tidak sesuai ekspektasi kita, sakit hati kita. Cantik nggak bunda? Aku cantik nggak? Apa jawaban suami kita? Mah, mama ini kan gendut. Orang gendut tuh mah nggak boleh pakai baju yang garis-garis ke samping, akan terlihat semakin gendut mah. Kalau kita bersandarnya ke suami, bukan karena Allah dandannya untuk membahagiakan suami, karena ingin dipuji sama suami, sakit nggak tuh? Sakitnya luar biasa. Makanya saya mah di rumahnya ke istri selalu menyusun kata-kata untuk membahagiakan hatinya. Makanya bapak-bapak nih, atau yang calon bapak-bapak, Mas Munasib, yang calon jadi suami nih, ini saya kasih tahu ilmunya ini. Karena terkadang banyak pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang ngeprank pertanyaannya. Sayang, aku gendut nggak? Nah, ini salah nih. Ini salah jawab perang dunia ketiga. Harus demokratis dan diplomatis jawabannya. Sayang, aku gendut nggak? Jawabannya jangan. Gendut, wah bahaya itu mah. Jangan. Sayang, aku gendut nggak? Saya bilang, enggak sayang. Kamu nggak gendut, cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Gitu. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, kembali ke yang tadi. Makanya kalau kita hidupnya ingin bahagia, banyak bersyukur. Karena orang bersyukur pasti punya sifat qanaah, menerima dengan sedikit pemberian Allah, menerima dengan apapun takdir dari Allah. Orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Orang yang bersyukur, hidupnya akan bahagia. Siapa orang yang paling stres? Orang yang paling stres adalah orang yang tidak punya sifat syukur dan tidak punya sifat qanaah. Qanaah kan menerima ya. Lawan dari qanaah apa? Tamak, rakus, ambisius. Orang tamak, orang rakus, orang ambisius, orang yang paling capek di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, sahabat Sinar Mas yang ada di rumah, insya Allah kita semuanya menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur dan menerima pemberian Allah walaupun sedikit. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, segala amal ibadah kita di Ramadan kali ini insya Allah akan jadi bekal takwa kita dan kita semua jadi manusia yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.